Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kami dapat hadir kembali menjumpai pemirsa di seluruh Nusantara dan mancanegara. Mudah-mudahan kita semua saat ini selalu mendapat rahmat, hidayah, dan magfirahnya dari Allah yang Maha Agung. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Mia yang berbahagia, tentu kita sebagai umat Rasulullah, maka hendaklah setiap saat selalu bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti di alam yang kekal, Allah memberikan rahmat yang besar kepada kita semua. Karena orang-orang yang cinta Nabi, tentu mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulullah yang selalu mendoakan agar umatnya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada saat yang penuh barokah ini, kita akan membahas tentang 5 keistimewaan yang Allah berikan terhadap hambanya yang rajin sholat berjamaah. Di dalam sabda Rasul bersabda, man sholat sholawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, mereka akan memperoleh 5 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Nabi, la yusibahu fakrun fi dunya. Yang pertama, orang yang rajin sholat berjamaah, hidupnya kata Nabi tidak akan kena penyakit miskin ketika di alam dunia ini. Hamba Allah rajin sholat berjamaah, dan pada saat berjamaah di situ kumpul tetangga, kumpul saudara, teman, dan semua orang yang sholat ada di tempat kita berjamaah. Nah, pada saat kita sedang berjamaah, di sanalah ada nilai-nilai silaturahmi yang sangat kental. Rasul bersabda tentang masalah silaturahmi, man ahabba yubsata lahu fi rizki, barang siapa yang ingin rizkinya dimudahkan, rizkinya digampangkan, kata Nabi, demikian juga umurnya ingin dipanjangkan oleh Allah, falyasir rahimah, maka rajin-rajinlah silaturahmi. Jadi orang yang berjamaah berarti di sana sudah ada nilai silaturahmi. Dan orang yang silaturahmi ada 2 keistimewaan. Yang pertama, Allah bakal murahkan rizkinya. Nilai silaturahmi yang kedua, Allah bakal memberikan panjang umur untuk kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat dengan cara berjamaah. Banyak nilai yang akan Allah berikan kepada kita semua. Keistimewaan yang kedua, ini yang dijelaskan oleh Nabi, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr. Orang yang rajin sholat berjamaah, mereka nanti akan dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita rajin berjamaah, dan kemudian orang yang suka berjamaah tadi meninggal dunia, Allah akan memberikan tempat yang mulia di alam kuburnya, bebas dari azab kubur. Diangkat oleh Allah azab kuburnya. Nah, kalau sudah diangkat azab kuburnya, berarti dia akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman surga yang sangat indah. Subhanallah, subhanallah. Rasul sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, kata Nabi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Kita tahu Rasul bebas dari azab, bebas dari siksaan, bebas dari dosa dan noda. Tapi Nabi tetap memohon kepada Allah bebas dari azab kubur. Nah, pemirsa, kita ini kebetulan sholatnya selalu berjamaah, Allah pun akan membebaskan kita dari azab kubur. Berarti
yang Maha Agung akan memberikan raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Al-qabru raudhah min riyadil jannah. Kuburan itu adalah taman surga yang sangat indah. Ini bagi hamba Allah yang beriman. Tetapi bagi hamba Allah yang inkar kepada yang Maha Agung, kata Rasulullah, kuburan itu termasuk lubang-lubang neraka yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Ini lubang neraka kuburan itu bagi orang-orang durjana. Para pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati Allah, keistimewaan yang ketiga bagi hamba Allah yang rajin sholat berjamaah, yu'ti kitabahu biyaminih. Orang yang rajin sholat berjamaah, kata Kanjeng Rasul, nanti menerima buku catatan amalnya menggunakan tangan kanan. Orang memberikan dengan tangan kanan, yang menerima pun dengan tangan yang ini. Ini menandakan amalnya bagus, amalnya hebat, amalnya penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Karena ada nanti di hari kiamat orang menerima buku catatan amal menggunakan tangan kiri. Seperti ini. Ini tanda jelek buku catatan amalnya. Dan yang lebih parah lagi, buku catatan amal tadi mengambilnya begini caranya. Membelakangi orang yang memberikan, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini termasuk catatan amalnya baik semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabi'u yamurru ala surat kalbarkil khatib. Orang yang rajin berjamaah nanti akan melintas di atas siratal mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Dia nginjak itu jembatan langsung das lari, bukan sekedar lari tapi kayak kilat menyambar, kata Nabi. Begitu kencangnya, luar biasa. Sampailah orang ini di surga Allah. Karena nanti tidak sedikit orang yang melintas siratal mustaqim baru nginjak saja sudah jatuh ke jurang neraka. Ada yang jalannya kayak bebek jatuh, ada yang kayak kuda yang begitu kencang larinya sampailah di surga Allah. Ini semua tergantung amal, tergantung perbuatan kita. Tapi yang berjamaah, kata Nabi, dia akan melintas siratal mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar, langsung sampai kepada tempat yang dituju, dan dia masuklah ke surga Allah. Subhanallah, subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, kemudian keistimewaan yang kelima, ini yang terakhir, yang Allah berikan terhadap hambanya yang rajin salat berjamaah. Wal khamis yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisab wala ajab. Orang yang rajin salat berjamaah, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya sedikit pun, karena ini sudah bagus semua. Langsunglah mereka ke surga tanpa hisab. Wala ajab, tidak melihat ajab pun sekalam sedikit. Subhanallah. Inilah hebatnya orang yang rajin berjamaah. Berjamaah itu rahmat, berjamaah itu kuat, berjamaah itu hebat. Inilah jamaah. Oleh karena itu kita jangan hidup bercerai-berai. Mari selalu berjamaah, mari selalu bersatu menuju jalan Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan, hidup selalu mengisolir diri, selalu jauh dari kesatuan dan persatuan, akan mendatangkan azab, akan mendatangkan dosa, dan hidupnya tidak akan bahagia orang yang selalu menyendiri, jauh dari rahmat Allah nantinya. Para pendengar, pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rupanya perjumpaan kita pada saat ini kami cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.